Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Deni Sabriati dari Program Studi Manajemen Sumber Daya Perairan, Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan, Universitas Maritim Raja Ali Haji. Saya adalah peserta sertifikasi dosen batch 1 tahun 2025 akan menyampaikan salah satu pernyataan diri dosen dalam unjuk kinerja perguruan tinggi pada salah satu unsur Tridharma. Kali ini saya akan menyampaikan salah satu unsur Tridharma yaitu pada pengajaran mata kuliah Resiliensi dan Mitigasi Bencana Pesisir Pulau-Pulau Kecil pada Prodi Manajemen Sumber Daya Perairan. Latar belakang pendidikan saya, S1 Pendidikan Geografi dan S2 Magister Ilmu Lingkungan. Dalam aktivitas Tridharma Perguruan Tinggi, saya mengampu beberapa mata kuliah seperti Sistem Informasi Geografis, Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, Pengelolaan Ekosistem Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, Klimatologi, dan Resiliensi dan Mitigasi Bencana Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, serta mata kuliah Sistem Informasi Kelautan dan Perikanan. Dalam unjuk kinerja ini, saya menonjolkan mata kuliah Resiliensi dan Mitigasi Bencana Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang memiliki keterkaitan erat dengan kegiatan penelitian dan pengabdian yang saya lakukan. Penelitian saya meliputi pemetaan bahaya banjir bandang, pemetaan bahaya banjir, serta pemetaan resiko bencana banjirop di Kota Tanjung Pinang, serta kajian resiliensi sumber daya air tawar di pulau-pulau kecil. Di bidang pengabdian, saya menjadi ketua kegiatan dengan tema pemantauan potensi dan kondisi ekologis pesisir Senggarang, yang juga relevan dengan penguatan kapasitas masyarakat pesisir dalam menghadapi risiko lingkungan. Dalam video ini, saya menampilkan proses pembelajaran mata kuliah Resiliensi dan Mitigasi Pesisir Pulau-Pulau Kecil pada pertemuan ke-14 dan 15 yang mengangkat topik identifikasi tingkat resiko bencana pesisir Pulau Bintan berbasis sistem informasi geografis, di mana mata kuliah ini berbasis project-based learning. Mata kuliah ini merupakan salah satu mata kuliah wajib di program studi MSP yang diambil oleh mahasiswa semester 6, di mana mahasiswa mengambilnya pada semester genap tahun 2024 dan 2025. Adapun sub capaian pembelajaran mata kuliah ini atau sub CPMK, yaitu diharapkan mahasiswa memahami terminologi dan konsep dari bencana, resiliensi, dan mitigasi bencana pesisir. Kemudian mahasiswa diharapkan memiliki kemampuan memahami dalam kapasitas resiliensi dan adaptasi dalam manajemen sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil. Kemudian, mahasiswa mampu menjelaskan ruang lingkup mitigasi dan resiliensi bencana pesisir dan pulau-pulau kecil dalam konsep manajemen kebencanaan. Adapun bencana yang dikaitkan dalam mata kuliah ini diharapkan mahasiswa mampu menemukanali bencana yang terjadi di kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil, di antaranya yaitu karakteristik bencana yang ada di pulau-pulau kecil, kemudian jenis-jenis serta karakteristik dari masing-masing bencana seperti banjir, banjir bandang, banjir rob, kekeringan, kebakaran hutan dan lahan, angin badai, gelombang badai dan pasang, gempa bumi, tsunami, letusan gunung api, serta kegagalan teknologi dan wabah penyakit. Berikutnya, mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan indeks kerentanan bencana berbasis sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil, dan mampu menjelaskan sistem informasi geografis yang diaplikasikan dalam proses mitigasi bencana pesisir dan pulau-pulau kecil. Dan terakhir, mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan strategi, kebijakan, serta
adaptasi kelembagaan pemerintah dalam mitigasi bencana pesisir dan pulau-pulau kecil. Nah, dalam unjuk kinerja PDD UKT-PT kali ini, yaitu mengambil pertemuan ke-14 dan 15, di mana mahasiswa diharapkan mampu melakukan identifikasi tingkat risiko bencana pesisir menggunakan teknologi SIG. Adapun indikator pencapaian diharapkan kepada mahasiswa, yaitu mahasiswa diharapkan mampu membuat peta tingkat bahaya, membuat peta tingkat kerentanan, membuat peta tingkat kapasitas, serta membuat peta risiko bencana yang ada di kawasan pesisir pulau-pulau kecil berdasarkan bencana yang teridentifikasi. Dan terakhir, mahasiswa diharapkan mampu menganalisis dan memflorkan strategi mitigasi bencana yang tepat berdasarkan karakteristik bencana yang ditemukan. Adapun pokok bahasan untuk mencapai sub CPMK ini adalah yang pertama, penerapan sistem informasi geografis untuk risiko bencana, dan yang kedua, implementasi SIG dalam upaya mitigasi bencana pesisir dan pulau-pulau kecil. Prosedur dalam perkuliahan ini merupakan salah satu proyek atau perkuliahan dengan metode team based project atau bagian dari project based learning. Dalam semester ini merupakan proyek yang kedua untuk mata kuliah resiliensi dan mitigasi bencana pesisir dan pulau-pulau kecil. Melalui pembelajaran berbasis proyek, mahasiswa dikelompokkan untuk menyusun analisis risiko bencana pesisir di Pulau Bintan dengan pendekatan. Terdapat 4 pendekatan yang perlu dilakukan. Yang pertama, identifikasi bahaya, kerentanan, kapasitas, dan risiko. Yang kedua, mahasiswa melakukan pengumpulan dan pengolahan data spasial. Yang ketiga, mahasiswa membuat dan menginterpretasikan peta. Yang keempat, menyusun strategi mitigasi berbasis data spasial. Dalam pelaksanaan proyek ini, mahasiswa dibagi ke dalam beberapa kelompok dan dikelompokkan berdasarkan jenis bencana yang berbeda yang terdapat di pesisir dan pulau-pulau kecil. Proyek ini mendorong pemahaman integratif mahasiswa atas konsep resiliensi dan mitigasi serta aplikasinya dalam konteks kepulauan kecil. Berikut video proses pembelajaran untuk mata kuliah ini pada pertemuan 14 dan ke-15. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi Bu. Sehat ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sebelum kita memulai perkuliahan hari ini, silakan berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Oke, hari ini kita lanjut perkuliahan kita sesuai yang tampil di depan, yaitu pertemuan ke-14 dan pertemuan ke-15. Jadi pertemuan hari ini akan dilanjut dengan proyek di pertemuan berikutnya, gitu ya. Hari ini kita mata kuliahnya adalah resiliensi dan mitigasi bencana pesisir dan pulau-pulau kecil. Nah, topik kita adalah tentang tingkat risiko bencana pesisir Pulau Bintan berbasis SIG. Nah, di sini artinya kita berbicara tentang tingkat kerentanan. Ini sudah kita bahas sebelumnya, gitu ya. Apa itu konsep bahaya, konsep kerentanan, kerawanan, dan juga konsep risiko. Nah, hari ini kita di dalam kelas itu adik-adik akan memetakan apa itu konsep yang kemarin kita aplikasikan di kawasan pesisir. Kita bikin kelompok, adik-adik tentukan objeknya, dan nanti itu akan kita petakan, gitu. Itu adalah lanjutan dari proyek kita kali ini, itu proyek kedua di semester ini. Nah, sebelum kita lanjut, saya mau review dulu nih dari adik-adik semuanya. Apa itu konsep bahaya? Ayo, siapa yang bisa menjelaskan konsep dari 5 parameter utama di dalam kajian kebencanaan itu tadi, yaitu ada bahaya, bencana, kerentanan,
Silahkan, siapa yang bisa? Siapa yang mau menjelaskan dulu apa itu bencana? Silahkan. Perkenalkan nama saya Neta Agustina. Di sini akan mengenai bahaya merupakan salah satu fenomena alam yang terjadi baik itu akibat adanya perbuatan manusia maupun dari alamnya sendiri yang dapat berpotensi atau menyebabkan kerugian itu seperti adanya gempa bumi, tsunami, ataupun konflik sosial di masyarakat. Oke, applause untuk temannya. Berikutnya apa itu kerentanan? Ya, siapa yang bisa dari sisi kiri sudah, silakan sisi kanan. Silakan silakan. Baik, perkenalkan saya silakan menjawab mengenai apa itu kerentanan. Menurut saya kerentanan merupakan kondisi karakteristik dari suatu komunitas, sistem atau aset yang membuat mereka itu atau suatu wilayah itu rentan atau mudah terkena dampak dari suatu bahaya atau sesuatu yang negatif dari bencana yang terjadi. Oke, applause untuk temannya. Dua parameter sudah disebutkan konsepnya oleh teman kalian, sudah flashback kembali gitu ya. Bahaya itu tadi sesuatu keadaan yang mengancam, sementara kerentanan adalah kondisi dia terkena dampak. Gitu. Bagaimana dia terkena dampak oleh bahaya atau kondisi yang mengancam itu tadi. Nah, ada dua parameter lagi, yaitu kapasitas dan risiko. Apa itu kapasitas? Belakang sudah? Oke, depan silakan. Kalau kapasitas sendiri itu merupakan kemampuan dari suatu komunitas atau wilayah untuk mengantisipasi, merespon pulih dari bencana. Contoh kayak sistem peringatan dini terhadap bencana dari Oke, terima kasih. Close untuk teman-temannya. Nah, proyek kelas learning kita pertemuan 14 dan 15 yaitu tentang mata kuliah resiliensi dan mitigasi bencana pesisir dan pulau-pulau kecil. Oke, di sini ini adalah mata kuliah dengan kode 11022 yang diampu oleh saya dan 3 orang tim, yaitu dengan Bu Winnie dan Pak Dana, para mahasiswa dalam menyelesaikan perkuliahan ini. Nah, diantaranya itu adalah hal-hal yang berhubungan dengan penyelesaian sebuah kasus kebencanaan yang akan kita selesaikan sesuai dengan siklus bencana yang ada. Dan yang terakhir adalah bagaimana dari peta yang ada itu jadi suatu bencana, maka pasti akan terjadi kembali. Jadi tingkat kerentanan itu pasti tinggi. Gitu. Jadi antisipasi masyarakat atas kerentanan wilayah itu. Ada parameter sosial, parameter fisik, parameter ekonomi. Apa saja yang kalian miliki untuk kerentanan? Belum. Sebagai penutup, saya mengucapkan terima kasih kepada semua yang sudah menonton video saya ini. Saya juga mengucapkan terima kasih banyak kepada Panitia Pelaksana Sertifikasi Dosen Batch 1 tahun 2025. Special thanks atau terima kasih banyak kepada Sivitas Akademika Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan Universitas Maritim Raja Ali Haji dan kepada pihak Universitas Maritim Raja Ali Haji secara umum. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi Kemdikti Saintek atas fasilitas dan dukungannya. Demikian video UKTPT saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.